warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Fitri Astanti, saya Salsabila Siti Alamuna, saya Muhammad Awaludin. Di sini kami akan menampilkan video yaitu mengenai protein. Selamat menyaksikan. Pada materi protein ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. Ciri-ciri protein yaitu yang pertama memiliki berat molekul yang besar sehingga disebut sebagai makromolekul. Yang kedua adalah protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino. Yang ketiga yaitu protein selain memiliki ikatan peptida juga terdapat ikatan kimia lain seperti ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, ikatan ion atau elektrostatis, dan ikatan van der Waals. Yang keempat adalah protein sangat reaktif. Hal ini karena adanya residu asam aminonya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu protein sangat sensitif terhadap perubahan pH, suhu, dan pelarut organik. Apa aja sih bahan pangan yang mengandung protein? Yang pertama ada susu. Makanan tinggi protein berikutnya adalah susu dan berbagai produk olahannya seperti yogurt dan juga keju. Pasalnya, dalam 1 gelas susu rendah lemak mengandung 11 gram protein. Susu pada dasarnya adalah sumber pangan yang kaya kandungan protein. Tidak hanya susu sapi, susu dari bahan nabati atau tumbuhan juga mengandung protein. Tapi, susu sapi merupakan susu yang mengandung protein paling tinggi. Dalam segelas susu sapi, sekitar 200 ml, terdapat 8 gram protein. Kedua, ada telur ayam. Protein telur dibedakan atas putih telur dan kuning telur. Protein putih telur terdiri dari sedikitnya 8 macam protein yang berbeda dengan sifat khusus masing-masing. Putih telur mengandung sekitar 10-11% protein berdasarkan berat basah, sekitar 83% berdasarkan berat kering. Pada protein yang terdapat dalam kuning telur, terdapat 3 jenis protein. Protein kuning telur mengandung sejumlah lipid yang berkaitan membentuk suatu lipoprotein. Yang ketiga ada daging ayam. Kandungan protein pada daging ayam terdiri dari isoleucin, leucin, lisin, metionin, cysteine, fenilalanin, tirosin, tironin, dan juga valin. Yang keempat ada sayur bayam. Protein dalam bayam mengandung semua asam amino esensial. Dalam 1 cangkir bayam terdapat 4,7 gram protein. Bayam mudah diolah menjadi berbagai masakan yang disukai si kecil. Dalam setiap 100 gram 2 bayam terdapat sekitar 2,3 gram protein, 3,2 gram karbohidrat, 3 gram besi, dan 81 gram kalsium. Selain itu, bayam juga mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral. Yang kelima ada tahu. Kandungan protein pada tahu terdiri dari isoleucin, leucin, lisin, metionin, cysteine, fenilalanin, tirosin, tironin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, asam aspartat, asam glutamat glisin, prolin, dan juga serin. Yang keenam ada tempe. Kandungan protein pada tempe sama seperti yang terdapat pada tahu, yaitu terdiri dari isoleucin, leucin, lisin, metionin, cysteine, fenilalanin, tirosin, tironin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, asam aspartat, asam glutamat glisin, prolin, dan serin. Dan terakhir ada kacang tanah. Berdasarkan data Komeskes RI TKPI, setiap 100 gram kacang tanah rebus dengan kulit mengandung 13,5 gram protein, 0,13
mg riboflavin, 9,0 mg niacin, dan 177 mg fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan protein, riboflavin, niacin, dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Protein merupakan instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses translasi dan transkripsi. Adapun protein pada makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen dan juga melalui ikatan peptida. Nah, asam amino merupakan bahan pembangun protein. Contohnya seperti pada bahan pangan yang kami ambil adalah jenis protein yang banyak mengandung asam amino. Contohnya itu seperti kandungan protein pada tempe. Seperti yang terdapat pada tahu, yaitu terdiri dari isoleusin, leusin, lisin, metionin, sistin, fenilalanin, tirosin, treonin, triptofan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali bahan pangan di sekitar kita yang memiliki kandungan protein yang tinggi serta mengandung banyak asam amino esensial di dalamnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.